Jadi tidak usah aneh-aneh lagi sudah kalau saya. Terapkan aja sampai betul-betul isi Al-Quran. Itu sudah Islam benar. Al-Fatihah, Pancasila. Asal sungguh-sungguh, betul-betul bertuhan, betul-betul beradab, betul-betul bersaudara bersama, betul-betul ada keadilan sosial. Kan itu 5 itu. Saya ingat Piagam Madinah dan yang lain. Nah, kaitannya sekarang itu jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Secara umum Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita cari orang yang bertakwa itu bagaimana? Ya orang yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197. Ini sering dipakai orang, sebagian ustadz itu untuk haji biasanya itu, Pak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu, berbekalah kamu dalam hidup ini. Ngapunten, tapi sebagian ada yang mengartikan haji, kaitannya dengan haji. Masa hidup itu cuma haji itu, Pak? Kan setiap aktivitas, ketika sampai di pasar, di masjid, jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi apapun, termasuk apalagi jadi ustadz. Ya kalau ustadz nggak takwa kan repot, Pak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu dalam hidup ini, bekal yang terbaik itu takwa. Takwa kepada Allah. Makanya orang paling mulia di sisi Allah itu kan takwanya, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Setiap Jumat khotib selalu, itu wajib loh, Pak, menyeru orang-orang beriman yang untuk takwa. Mengutip Ali Imran 102. Orang beriman disuruh takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati sebagai muslim, orang yang tunduk taat kepada Allah, ruku dan sujud. Bekal itu takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi bekal untuk mati semasa hidup, jadilah orang yang bertakwa. Nah, hanya kaplingnya, kisi-kisinya itu diantaranya kan sholat. Bekal hidup diantaranya ya sholat. Tapi saya tekankan lagi, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, betul-betul sholat punya efek kepada diri kita. Itulah yang disebut orang yang mendirikan sholat. Pernah kita sampaikan, perintah Allah dalam Al-Quran kepada sholat bukan kerjakanlah sholat, bukan lakukanlah sholat, tapi dirikanlah sholat. Nah, nanti termasuk Ramadan ada siam, jangan lewatkan kesempatan, Pak. Ayo kita benar-benar siam, bukan sekedar puasa. Apa siam itu? Menahan diri kita yang di dalamnya tadi saya sebut ada al-hawa, yang kadang-kadang kita marah, ngamuk, itu kan hawa, dorongan melakukan keburukan. Di dalam diri kita adanya syahwat. Nah, makanya nanti sebelum kematian menghampiri diri kita, kita cek, sudahkah harta saya sisihkan kepada orang-orang yang memang berhak, termasuk lembaga dakwah. Nah, termasuk kalau kita di sekitar masjid, yang masjid dikelola dengan baik, hingga betul-betul kita termasuk orang-orang yang sudah menyisihkan bekal hidup itu untuk mati nanti berupa harta. Itu pernah disampaikan orang, harta yang ada pada diri kita kadang-kadang memang terbawa sampai akhirat, nanti mati. Ada yang belum mati sudah tidak jelas kemana, ada yang jadi rebutan anak cucu, malah bikin bertengkar. Maka yang paling bagus kalau kita punya kelebihan tanah, jangan lupa diwakafkan fi sabilillah. Nah, kemudian bekalnya lagi itu ya di zakat, otomatis itu kan gandengannya, Pak. Siam Ramadan nanti, makanya siam Ramadan nanti kan jelas, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
takut lagi, bertakwa lagi. Hingga Rasulullah juga mengingatkan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, jadi apa saja dalam aktivitas hidupmu. Saya lebih terjemahkan begitu. Nah kalau haji kan bolehlah kalau nanti aja waktu. Nah ini komponen-komponen bertakwa itu banyak dalam Al-Quran itu. Bekal hidup. Hingga Allah mengingatkan kita semuanya setelah Allah menciptakan manusia dengan baik, ya. Memang Allah buat kita tidak tahu apa-apa supaya kita aktif, bergerak, punya varian-varian yang macam-macam. Manusia ini kan pernah saya sampaikan di sini. Manusia itu nasibnya satu pun tidak ada yang sama. Sekalipun satu keturunan yang sama, sekalipun kembar, nasibnya tidak ada yang sama. Semua memang Allah buat seperti itu supaya menjadi rahmat dalam hidupnya. Tapi nanti ada kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu Allah sudah jauh-jauh ngasih tahu, hidup ini jangan terlalu berharap paten. Tidak ada yang paten, Pak. Berubah-ubah. Hari ini bisa ketawa, besok bisa menangis. Hari ini bisa senang, bisa susah. Ada kehidupan yang paten. Senang terus. Apa satunya, Pak? Susah, menderita terus. Yang senang itu namanya Jannatun Naim. Dan kalau dalam Al-Quran dan versi-versi hadis Nabi itu jannah itu pun tingkat-tingkat. Saya kira normal lah ya. Surga itu kan tingkat-tingkat. Masa orang seperti saya pantas Pak jajar sama Nabi kan tidak cocok gitu loh. Tapi Nabi ngasih syarat, orang yang jajar sama Nabi di akhirat nanti itu orang yang dengan hartanya, orang yang dengan kelebihannya memperhatikan orang-orang lemah di sekitarnya, khususnya baik orang yatim, orang miskin, fisabilillah. Itu nanti di surga kata Nabi seperti ini ya. Jadi kalau ada haji itu kan dalilnya yang dipakai hajjun mabrur, haji yang mabrur itu udah masuk surga. Cuma tidak tahu dapat rumah atau enggak. Ada yang masuk surga dapat rumah. Siapa? Orang yang memperhatikan, orang yang membina, orang yang membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Monggo Bapak Ibu, ini masjid sudah bagus, tinggal dimakmurkan saja. Bagaimana betul-betul aktif dan baik. Itu mas bina Pak, membina. Nah nanti kalau kurban istilahnya itu yang sering saya mohon maaf. Kadang-kadang kita tuh kalau nyembelih kurban ramai, tapi dijak nyumbang masjid itu angel. Ada yang punya dalil kan kalau kurban kan dapat kendaraan Pak di akhirat kan ada begitu Pak. Ya saya bilang sampai punya kendaraan tapi tidak punya mobilnya kan, tidak punya rumahnya kan susah. Nah kalau bangun masjid itu dapat rumah. Nah kalau punya mobil nggak ada rumahnya terus kayaknya lah keleleran. Kita tidak bicara itu. Yang paling penting itu betul-betul apa yang kita miliki itu kita memang fisabilillah. Dan itu godaan yang paling berat buat kita selama hidup ini. Makanya melepas apa yang kita cintai karena Allah. Allah sudah menciptakan manusia dengan baik sehingga dalam surah Al-Mu'minun ayat 19 itu Allah katakan Al-Mu'minun ya 20 ayat 16 15-16 maksud saya 15-16 summa innakum ba'da dzalika lamayitun, sesudah itu kamu pasti akan mati. Dikasih tahu lagi Pak, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan nanti sesudah akhirat nanti kamu akan dibangkitkan untuk dibalas. Kalau ingin selamat seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jangan sampai kita nanti menyesal. Sebab ayat ada dalam Al-Quran itu banyak orang yang sudah mati setelah melihat potretnya di kuburan menjerit-jerit menyesal. Ya Allah kalau bisa urip udah meneh aku 1 hari aja loh. Ada. Sehingga Allah mengatakan di antaranya surah sebelum ayat kursi. Sebelum ayat kursi kan ayat kursi Al-Baqarah 255 ada 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'an fi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang suatu hari yang hari itu tidak ada lagi transaksi jual beli, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada lagi pertolongan. Kan di ayat lain Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min amwalihim anfiqu min amwalihim, hendaklah dia berinfak sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian di antara kalian min qabli ayat ya maut min qabli ayatika min qabli ayyatia mauta, sebelum datang kematian menghampiri diri salah satu di orang kamu. Jadi bekal yang paling baik itu
dulu yang kita tidak punya, gunakan sebaik-baiknya, baik itu ilmu dan harta sebelum kematian itu datang. Pernah saya sampaikan, orang kalau mati itu diantar dengan 3 perkara: hartanya, keluarganya, dan apa yang dia lakukan. Apa yang lakukan dia perbuatkan. 3 ini hanya 1 yang ikut bersamanya. Ini sudah kita tahu. Hartanya tidak ikut, keluarganya tidak ikut, tapi apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya itulah yang akan ikut bersamanya. Dan itulah konteks yang paling bagus, ketakwaan kepada Allah dengan bagian-bagiannya. Orang yang bertakwa ini begini, orang yang bertakwa ini seperti ini, dan itu yang bekal yang terbaik buat kita di akhirat nanti. Allah sudah kasih tahu, walal akhiratu khairu wa baqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi di dunia ini begini, terserah nanti kita tidak tahu umur kita berapa. Yang paling penting, kalau ciri khas orang yang ingat akan akhirat, ingat Allah, ingat mati itu perlu Pak, jangan takut. Lakukan hari ini, lakukan sekarang, jangan sampai nanti itu penyakit. Jadi kalau saya pribadi Pak ya, wah dosa buru-buru Pak, saya jawab, aku karung, aku saya tidak tahu besok saya, nanti besok ya besok. Saya minta tolong kepada yang muda-muda khususnya, jangan mengulur-ngulur waktu. Bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Bisa lakukan sekarang, jangan nanti. Waktu hidup lakukan, jangan nunggu mati. Tidak mungkin lagi kita akan dibangkitkan setelah mati, kecuali akhirat kelak. Ini yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau melengkapi materi yang saya sampaikan. Monggo, silakan Bapak sekalian. Monggo. Musibah ya. Di dalam Al-Quran itu kan konteksnya Al-Quran awalnya itu Pak. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Terus di belakangnya ada wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa orang sabar di situ ciri khasnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 153 kalau nggak salah itu, 54. Orang-orang yang sabar itu adalah idza asabat, apabila dia ditimpa. Nah, musibah itu timpaan. Musibah itu timpaan. Jadi asobah itu menimpa. Nah, timpaan itu musibah. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang namanya musibah itu nanti kajian. Selama ini kalau kita dengar kata musibah itu kan selalu tidak baik Pak, selalu buruk kan. Tapi sebetulnya kalau betul-betul kita telah dalam Al-Quran itu, musibah itu 2 macam. Berangkat kita tadi dari 0 ya. Bisa kita ditimpa kebaikan, bisa ditimpa keburukan. Kan? Hidup itu warnanya cuma 2 Pak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Semasa kamu hidup sebelum mati, Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri, bisyarri itu keburukan. Kamu akan dihadapkan dengan keburukan-keburukan. Kadang-kadang keburukan itu apa? Yang kita tidak suka gitu. Wal khairi, kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan itu kan nilainya yang kita sukai. Padahal Allah mengatakan, belum tentu yang kamu sukai itu membahagiakan kamu, belum tentu yang kamu tidak suka itu membuat kamu menderita. Itu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Imran insyaallah 213 atau 16. Boleh jadi yang kamu tidak sukai itu membuat kamu bahagia, selamat, dan boleh jadi yang kamu tidak sukai itu bisa membuat kamu suka itu bisa membuat kamu menderita. Nah, asobah itu menimpa.
Yang menimpa kita itu bisa dua macam. Yang baik namanya khair, khair hasanah. Yang buruk namanya syarr atau su. Kalau saya kutip nanti dilihat lagi, An-Nisa 78 insyaallah. Ma asabakum min hasanatin faminallah. Ini ayat. Ma asabakum min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsika. Apa saja sepanjang hidup ini, selama kita hidup, kebaikan-kebaikan yang menimpa diri kita, itu semuanya minallah, dari Allah. Yang baik-baik itu dari Allah. Tiga dulu. Wa ma asabakum min sayyi'ah, sebaliknya apa saja menimpa kamu dari keburukan, itu sesungguhnya dari dirimu sendiri, dari manusianya. Ini yang saya tidak setuju kalau manusia suka nyalahkan Allah kalau terjadi musibah yang buruk. Jadi saya garis besari, musibah itu dua macam. Bisa musibah baik, bisa musibah buruk. Kalau kaitannya dalam Al-Quran itu musibah baik namanya husnul musibah. Husnul zon, berprasangka baik. Husnul musibah, kebaikan yang menimpa diri kita. Nah, yang satunya lawannya husnun itu su'un. Enggak ada orang su'udzon. Nah, su'ul musibah, musibah keburukan. Apa yang kita tidak kehendaki itu terjadi. Nah, jangan lupa dalam hidup ini kadang-kadang yang kita inginkan belum terjadi pada diri kita, yang kita tidak inginkan kadang-kadang menimpa diri kita. Apa yang kita ucapkan? Ingat sama Allah, sama konteksnya. Iza asabatkum musibah qalu, dia berkata, bukan di sini, yang paling penting di sini, yakin bahwa semua ini milik Allah, semuanya saya kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ketika susah tidak terlalu sambat. Sebaliknya kalau ketika senang, yojor lagi. Makanya Umar bin Khattab ketika diangkat jadi khalifah itu kan enak jabatan. Umar bin Khattab mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menteri agama juga diangkat itu ngomong itu. Jadi menteri. Nah, tinggal prakteknya aja betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa enggak? Ini kan prakteknya. Jadi menjiwai betul-betul bahwa ini aman. Oh, kok bukan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini konteksnya kan ucapan memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, kembali kepada Allah. Itu boleh. Jadi saya sering nyampaikan, kadang-kadang di kita ini prakteknya keliru. Baru dapat jabatan, dia sering ucapkan selamat Pak ya. Iya. Padahal selamat itu kalau sudah selesai menunaikan jabatan sebetulnya. Nah, yang bagus itu sebetulnya kalau mengucapin selamat kepada orang baru diangkat Pak, Bismillah Pak. Mulailah dengan Bismillah sesuai. Jadi kalau orang memang seolah-olah alhamdulillah saya dapat ini kan seolah berharap-harap memang betul. Tapi kalau dia terkena sesuatu, dia tidak usah mengucapkan secara keras, tapi hatinya dia berkata, ini dari Allah, pasti akan kembali. Saya tolong Pak, dalam perjalanan hidup ini memang tidak gampang karena kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau sudah kena hal keburukan, kita selalu mengatakan itu dari Allah. Jadi banjir, dan Allah tidak menghendaki itu. Allah itu Rahman Rahim. Gempa. Kalau kita kembali ke Al-Quran, itu akibat perbuatan manusia. Baik saya sendiri yang melakukan, kalau itu menimpa saya, atau orang lain melakukan, akibatnya saya kenanya. Sebab akibat. Saya udah bener jalan, jalan. Enggak tahu moro-moro orang mabuk. Ini umur nganteng saya. Yang salah siapa? Manusia. Jadi kejam sekali. Saya tidak suka kalau manusia memvonis keburukan yang menimpa kita itu dari Allah dengan dalil lauhul mahfuz macam-macam. Allah menghendaki kebaikan dari kita, bukan keburukan. Kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tolong adik-adik di sini, termasuk kamu kalau mau belajar sungguh-sungguh. Oh, saya sudah segini. Jangan. Allah
Allah beri kesempatan kepada kamu mau atau tidak. Di Islam itu sudah komplit, cuma praktek yang kurang. Saya sering bilang sama anak-anak waktu saya ngajar di SMP, saya bilang sebelum saya muslim, ini khusus yang remaja-remaja, saya tengah malam itu bangun, padahal saya belum muslim, minta bangunkan sama ibu saya pakai lampu template kamu, belajar. Kenapa? Ternyata belajar paling efektif itu menjelang subuh, bersih pikirannya, tidak ingat macam-macam. Orang kalau sudah bangun subuh iling hutang nemen itu Pak ya. Jadi jangan sampai terperangkap itu. Nah ternyata setelah saya masuk Islam, loh ada tahajud ya, ada baca Al-Quran. Saya titip lagi Pak, Al-Quran inilah yang membuat kita itu luar biasa. Tinggal sekarang jangan jadikan Al-Quran cuma bacaan rutin, maksudnya bacaan yang tidak membekas. Mungkin di Baitul Haq ini bisa dimulai baca Al-Quran, nanti ada yang baca terjemahannya, tidak usah banyak-banyak. Tadarus itu bukan membaca khatam-khataman, tamat-tamatan Pak. Tadarus itu artinya darosa yudarisu tadrisan, mempelajari untuk mengerti. Kita baca satu ayat, ngerti lebih baik. Nanti kalau ada teman-teman yang ngumpul-ngumpul, ini maksudnya apa? Dicatat Pak, ya tanyakan sama Ustaz gitu. Itu jadi. Nah, saya tadi kembali tanya Bapak, jadi apakah ucapan alhamdulillah? Tidak. Setiap musibah, idza asabatkum musibah, apabila dihadapkan dengan musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi. Loh, itu kalau kesusahan Pak. Jadi kalau kesenangan, ayatnya kan sama. Musibah itu bisa baik, bisa nyeneng, bisa. Nah kalau seneng dengan mengucapkan itu, biar nggak lupa diri, nggak angkuh, nggak sombong. Sebaliknya kalau susah, dengan mengucapkan itu yakin membuat kita juga sabar. Jadi bersyukur, sabar. Nah itu cocok dengan hadis Nabi. Orang beriman itu ajab li amlil mu'min, mengagumkan pribadi orang beriman itu. Pribadi orang yang beriman itu kata Nabi, apabila keburukan menimpa dirinya, dia sabar. Sebaliknya apabila kesenangan menimpa dirinya, dia bersyukur. Maka musibah, kebaikan dan keburukan tadi akan membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi ini kata kunci innalillahi. Apa intinya? Jangan lupa semua milik Allah, semua pasti akan kembali kepada. Senang jangan buat kamu lupa, susah jangan buat kita lupa. Saya kira itu. Baik, ini sudah jam 6 kurang. Bapak Ibu ada keperluan lain, saya cukupkan sampai di sini. Karena sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan amin ya, kita disampaikan Allah pada bulan Ramadan nanti Bapak Ibu bisa siap dengan baik dan kesempatan lagi mempelajari atau tadarus Al-Quran. Ayo kita tingkatkan betul-betul takwa kita dengan siap mengantarkan diri kita menjadi orang takwa. Itu bekal hidup yang sebaik-baiknya. Dan orang bertakwa itu kan ciri-ciri yang macam-macam tadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutupilah kesalahan kami dengan kebaikan-kebaikan yang akan kami lakukan karenamu di waktu-waktu yang datang. Dan apabila suatu saat kematian menimpa diri kami, apabila suatu saat umur kami Kau sampaikan, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Permudahlah proses kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbah. Kalau umur panjang buat kami itu yang terbaik buat kami, berikanlah kami umur yang panjang dalam kondisi sehat dan menjadi orang yang bermanfaat. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar mendirikan salat, demikian pula anak keturunan kami, bukan sekedar rajin mengerjakan salat. Allahumma ja'alna minasy-syakirin ala kulli ni'am wa ja'alna minas-sabirin ala kulli bala fi hadhihi al-hayatid dunya. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan bisa menjadi orang yang sabar atas segala kesulitan, keburukan dalam hidup. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana,
Sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi menghitungan. Jadikan Ramadan kali ini benar-benar bisa menggembleng diri kami untuk menjadi orang-orang yang lebih takwa kepada Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum